Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wagola. Di sini saya akan membuat tugas video UAS mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Dan dalam video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang perencanaan agregat. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah suatu proses perencanaan produksi jangka menengah yang menentukan tingkat produksi, tenaga kerja, dan tingkat persediaan secara keseluruhan guna memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan dengan biaya yang serendah mungkin. Secara umum, perencanaan agregat memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yaitu bersifat jangka menengah dengan rentang waktu 3-18 bulan, menggunakan satuan agregat bukan produk individual, mencakup keputusan mengenai tingkat produksi, tenaga kerja, dan persediaan, dan yang terakhir bertujuan meminimalkan biaya total sambil memenuhi permintaan yang diperkirakan. Proses perencanaan agregat. Proses perencanaan agregat merupakan serangkaian langkah sistematis yang harus dilalui oleh perusahaan untuk menghasilkan rencana produksi jangka menengah yang optimal. Langkah pertama dalam proses perencanaan agregat adalah peramalan permintaan atau demand forecasting. Langkah kedua adalah identifikasi kapasitas dan kendala. Langkah ketiga adalah penentuan biaya. Dan langkah keempat adalah pengembangan alternatif rencana. Langkah kelima adalah evaluasi dan pemilihan rencana terbaik. Langkah keenam adalah implementasi dan pemantauan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi perencanaan agregat. Terdapat dua pendekatan strategi utama dalam perencanaan agregat, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Terdapat beberapa jenis strategi murni antara lain. Yang pertama, strategi tenaga kerja konstan dengan variasi jam kerja. Dan yang kedua, strategi mengikuti permintaan. Yang ketiga, strategi produksi konstan. Dan yang keempat, strategi subkontak. Selanjutnya ada strategi campuran. Strategi campuran menggabungkan dua atau lebih variabel penyesuaian secara bersamaan. Misalnya, perusahaan dapat mengombinasikan variasi jumlah tenaga kerja dengan penggunaan lembur dan subkontak untuk menghasilkan rencana yang lebih optimal dibandingkan dengan menggunakan satu strategi murni saja. Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan menggunakan strategi campuran karena realitas bisnis yang kompleks jarang memungkinkan penerapan satu strategi murni secara eksklusif. Selanjutnya masuk pada metode perencanaan agregat. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana agregat. Setiap metode memiliki tingkat kerumitan dan keakuratan yang berbeda-beda. Metode yang pertama yaitu ada metode coba-coba, dan metode kedua ada metode grafik dan bagan. Yang ketiga, metode transportasi. Yang keempat, metode pemrograman linear. Yang kelima, metode simulasi. Dan yang terakhir, metode manajemen koefisien. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat dalam bidang jasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor manufaktur. Perbedaan utama ini disebabkan oleh sifat khusus jasa, yaitu tidak dapat disimpan, produksi dan konsumsi yang terjadi secara bersamaan, serta variabilitas yang tinggi dalam permintaan jasa. Contoh penerapan perencanaan agregat dalam bidang jasa dapat ditemukan di sektor perbankan, rumah sakit, maskapai penerbangan, hotel, dan restoran. Maskapai penerbangan misalnya menggunakan sistem yield management yang canggih untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas penerbangan dan memaksimalkan pendapatan dengan menyesuaikan harga tiket secara dinamis berdasarkan tingkat pemesanan dan perkiraan permintaan.
Pengelolaan hasil perencanaan agregat. Setelah rencana agregat berhasil disusun, langkah berikutnya adalah mengelola dan mengimplementasikan rencana tersebut secara efektif. Langkah yang pertama yaitu disagregasi rencana agregat menjadi rencana produksi yang lebih terperinci. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana. Yang ketiga, pembaruan rencana secara berkala. Dan yang keempat, koordinasi antar departemen. Nah, kesimpulan dari materi perencanaan agregat yaitu perencanaan agregat merupakan proses perencanaan jangka menengah yang bertujuan menyesuaikan kapasitas produksi dengan tingkat permintaan secara efektif dan efisien. Proses ini dilakukan melalui peramalan permintaan, analisis kapasitas, penentuan biaya, penyusunan alternatif rencana, pemilihan strategi terbaik, dan pengawasan pelaksanaannya. Dalam penerapannya, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi, baik strategi murni maupun strategi campuran, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Selain itu, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menyusun rencana agregat, mulai dari metode sederhana hingga metode kuantitatif yang lebih kompleks. Itulah tadi pembahasan materi dari saya mengenai perencanaan agregat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.